Pernah nggak sih kalian ngeliat di Instagram ataupun di TikTok orang-orang yang tiap weekend selalu nongkrong di coffee shop, terus kayak pamer konser VIP jutaan rupiah, atau bahkan mirror selfie pakai iPhone boba terbaru. Nah, tapi di real life-nya dia lagi diteror sama DC pinjol sampai nangis-nangis, bahkan dia bingung mau bayarnya gimana. Kalau kalian sering main sosmed, fenomena ini udah jadi makanan sehari-hari warga Konoha. Karena orang-orang sekarang tuh kayak lagi ikutan lomba lari maraton, tapi garis finishnya bukan kesuksesan, melainkan validasi sosial. Karena makin kesini rasanya standar hidup orang tuh bukan lagi ditentukan sama seberapa tebel isi dompet atau seberapa pintar dia dalam berpikir, tapi seberapa wah dia terlihat di mata followersnya sendiri. Dan demi terlihat wah itu, banyak banget orang sekarang tuh rela menggadaikan akal sehatnya sendiri. Gaji UMR, tapi lifestyle-nya kayak CEO startup. Ujung-ujungnya apa? Ya ngutang. Gue paham banget gitu loh. Pamer pencapaian tuh wajar sebenarnya. Tapi memalsukan pencapaian pakai duit hasil ngutang pinjol dengan bunga yang mencekik cuman biar dianggap keren sama orang-orang yang bahkan gak peduli sama kita, itu namanya tolol sih teman-teman. Lucunya, sekarang tuh gini, dari mana sih datangnya keharusan buat selalu ngikutin tren tersebut? Jawabannya sebenarnya simpel, mental inferior dan FOMO. Karena banyak banget orang di negeri Wakanda ini ya, yang ngerasa harga dirinya tuh nempel di barang yang mereka pakai. Kalau nggak pakai sepatu branded, ngerasa kurang berharga gitu loh. Kalau nggak update nonton konser di luar negeri, takut dibilang kuper atau miskin sama teman-temannya. Nah, stigma miskin ini jadi momok ataupun jadi gambaran yang paling atau banget menakutkan banget gitu loh buat generasi sekarang, yang padahal miskin secara finansial itu bukan aib, Pak. Yang aib itu miskin tapi maksa pura-pura jadi kaya. Nah, kalian sadar gak sih? Algoritma sosial media itu emang dirancang buat bikin kita ngerasa kurang-kurang terus. Lu buka TikTok, isinya tuh selalu orang unboxing barang mewah, pamer saldo, pamer staycation. Nah, otak kita tuh perlahan dicuci buat percaya kalau standar kebahagiaan ya bentuknya kayak gitu. Dan pada akhirnya, orang-orang yang kecerdasannya pas-pasan, bukannya kerja keras buat naikin income, malah ngambil jalan pintas. Ya itu tadi, ngutang. Ada, gue denger salah satu cerita, di kantor tuh ada anak baru, ya gajinya tuh ketahuan lah ya, kayak range standar entry level lah. Tapi tiap hari tuh pesan kopi harganya tuh 50.000, lounge selalu di luar, kayak nge-grab kemana-mana. Terus 3 bulan kemudian HRD-nya dihubungi sama pihak pinjaman online karena dia nunggak cicilan dan jadiin kontak kantor sebagai jaminan darurat. Nah, itu brengsek banget kan. Nah, padahal dia yang hidup buat bergaya gitu, tapi satu kantor yang kena teror. Nah, yang bikin budaya ini makin menjijikan adalah orang-orang ini seringkali berlindung di balik quote self reward. Ah udah nggak apa-apa lah, ini kan gua kan udah kerja keras sebulan gitu loh, masa nggak boleh self reward beli HP baru? Karena menurut gue ya, self reward itu lu bayar pakai uang sisa dari hasil kerja keras lu yang udah dikurangin dengan tabungan kebutuhan pokok. Nah, kalau lu beli HP barunya pakai metode pay later tenor 12 bulan dan bayarnya pun lu ngos-ngosan, itu bukan self reward. Itu namanya self sabotage. Lu lagi ngancurin masa depan lu sendiri demi kepuasan 5 menit pas lu unboxing doang. Kita ini terlalu peduli sama bacotan orang. Kita rela beli barang yang sebenarnya kita nggak butuh, pakai uang yang kita nggak punya, buat pamer ke orang-orang yang sebenarnya kita aja tuh nggak suka gitu loh. Buat apa men? Buat dapet likes. Karena likes dari netizen itu nggak bisa dipakai buat bayar tagihan rumah sakit lu kalau lu tipes cuma gara-gara mikirin utang lu. Saking banyaknya orang tolol di era sekarang yang hidupnya lurus-lurus aja, yang nabung, yang makan bawa bekal dari rumah, malah dikatain pelit. Dibilangnya nggak tahu cara nikmatin hidup, yang padahal yang bener ya mereka ini. Tapi orang-orang yang kayak gitu di lingkungan yang udah sakit, ya orang yang sehat bakalan kelihatan aneh. Gue mau ngomong gini, bukan berarti gue tuh anti sama gaya hidup yang enak. Ya nggak gitu konsepnya. Tapi kalau lu punya duit, lu mau beli kopi harga 100.000 tiap hari, lu mau nonton konser di kursi paling depan, ya silahkan aja, kan juga uang lu sendiri gitu loh. Ya gue pun kadang beli barang-barang yang mungkin bagus lah buat kesenangan gue juga. Kita tuh semua pengen nikmatin hidup sebenarnya. Tapi yang bikin gue resah tuh cuma ini sebenarnya.
Ketika ada orang yang memaksakan diri di luar kapasitasnya, ketika validasi sosial udah ngalahin logika dasar finansial, ya jangan sampai di usia 20-an atau 30-an, masa dimana lu harusnya ngebangun aset lu malah sibuk ngebangun ilusi. Karena percuma feed Instagram lu estetik, tapi pas malam mau tidur dada lu sesek banget karena lu berpikir gitu loh, besok jatuh tempo nih bayar cicilan. Karena gue yakin banget tidur nyenyak tanpa mikirin utang itu jauh lebih mewah daripada nongkrong di kafe mahal, pak. Percaya sama gue. Jadi kalau lu sekarang lagi ada di fase pengen banget beli sesuatu cuma biar dibilang keren, mending lu ngaca dulu, tanya ke diri lu sendiri, gue beli ini buat fungsi atau cuma buat gengsi. Nah, kalau buat gengsi, ya mending tutup aplikasinya terus lu tinggal tidur aja, udah nggak usah beli gitu loh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next time. Enjoy.